Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you all today? I'm fine. Good. I'm fine too, thank you. We are from Muhammadiyah University, Professor Dr. Hamka, Faculty of Economic and Business, and we are from Accounting Undergraduate Program, and our respected lecturer, Mr. Bambang Tutuko, with our course, Cost Accounting. And we are from Group 5. Now we are going to present our material on Unit 9 under the title Joint Costs. But before we come to the presentation session, let me introduce myself and my friends. My name is Nisa Aryani, and my friends. Hello everyone, my name is Shaukin Yakma and my friend. Okay, Hello, Alma. My name is Alma Sofia. okay, hello. I think enough about the introduction sessions. Let's come to the next session. It will be presentation with us and Shauki as the first speaker. Okay, Shauki, time is yours to begin our presentation. Thank you. The first material, definition of joint cost. Joint cost atau biaya bersama adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika memperoleh dua atau lebih produk secara bersamaan dalam satu proses produksi. Berbagai produk yang dihasilkan tersebut berasal dari proses pengolahan menggunakan bahan baku yang sama. Dalam arti sempit, biaya bersama dapat diartikan biaya-biaya yang dikeluarkan sejak pertama kali bahan baku diolah sampai saat berbagai macam produk dapat dibisarkan identitasnya. Next slide, please. Benefit of product ini. Biaya bersama ini ada tiga macam. Yang pertama, produk bersama atau joint cost. Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Nilai jual masing-masing produk bersama ini relatif sama sehingga tidak ada produk yang dihasilkan tersebut dianggap sebagai produk utama atau produk sampingan. Yang, yang kedua, produk sampingan atau by produk. Satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Yang ketiga, itu ada produk sekutu atau produk produk. Nah, produk sekutu ini atau produk ini adalah dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak dalam pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Next slide, please. Okay, the next is there's characteristic of joint products and allied products. The first, they are the main purpose of production activities. Yang berarti tujuan utama itu untuk kegiatan produksi, bukan hasil sampingan. And the second, the selling price of joint products or elite products is relatively high when compared to byproducts produced at the same time. Dan maksudnya itu, harga jualnya itu lumayan tinggi dibanding produk sampingan yang munculnya berbarengan. And the third, in processing a particular product, the producer cannot avoid producing all types of co-products if he wants to produce only one of the particular co-products. Nah, dalam beberapa kasus itu nggak bisa dihindari produk menghasilkan untuk beberapa sekaligus. Contohnya itu, as we know, penyembelihan sapi. Pasti kita dapat daging dan juga kulit kan. Nah, dagingnya itu sebagai produk utama dan kulitnya bisa untuk dimanfaatkan juga. And there is characteristic of side cost. The first, a byproduct that can be sold after separation from the main product without requiring further processing. The second, a byproduct that requires further processing after being separated from the main product. Nah, maksudnya itu produk sampingan itu ada yang bisa langsung dijual setelah pisah dari produk utamanya. Ada juga yang harus diproses lagi baru bisa dijual. For example, like proses penggilingan gabah. Nah, produk sampingannya itu kan berupa menir, katul, dedak, itu bisa langsung dijual setelah terpisah dari beras. Dan berasnya ini merupakan produk utama.
Next. Selanjutnya ada joint product accounting atau akuntansi produk bersama, yang dimana cabang akuntansi biaya yang mengkhususkan diri dalam catatan dan perhitungan biaya yang terkait dengan produksi dua atau lebih produk secara bersamaan. Next. Produk bersama ini dapat dialokasikan menggunakan 4 metode. Yang pertama, metode nilai jual relatif. Yang kedua, metode satuan fisik. Yang ketiga, metode rata-rata biaya persatuan. Dan yang keempat, metode rata-rata petimbang. Next. Yang pertama itu ada metode nilai jual relatif, yang dimana metode ini digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama berdasarkan harga jual produk. Contohnya itu, kayak misalkan biaya bersama yang dikeluarkan oleh PTL sehari selama satu periode akuntansi berjumlah 750.000. Jumlah dan harga jual persatuan produk yang dihasilkan perusahaan dapat dilihat dari ilustrasi gambar 11.1. Next. Nah, dilihat jumlah produk yang dihasilkan itu ada 15, 20, 25, 10. Harga jualnya 10, 17, 12, 20. Terus nilai jualnya kenapa bisa 150? Karena 15 dikali 10 hasilnya 150 dan seterusnya kayak gitu. Terus nilai jual relatifnya 15% karena 150 dikali 1000. Terus alokasi biaya bersamanya itu 112.500. Kenapa? Karena 15% dikali 750.000. Hasilnya jadi 112.500. Terus harga pokok produk bersama kenapa 750? Karena 112.500 dibagi 15 kg. Hasilnya jadi 750. Next. Selanjutnya ada metode satuan fisik. Metode ini untuk mengalokasikan biaya bersama ke berbagai produk yang diproduksikan secara bersamaan dalam proses produksi yang sama. Contohnya seperti ilustrasi 11.5. Next. Misalkan selama pengolahan 10.000 barrel minyak mentah tersebut, harga pokok bahan baku yang dipakai berjumlah 15 juta. Jadi rumusnya itu total biaya bersama dikali satuan fisik produk dibagi total satuan fisik semua produk. Jadi kayak 15 juta dikali 2.600 dibagi 9.800. Jadi hasilnya 3.978.000. Next. Selanjutnya ada metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini perhitungan biaya unit produk yang dihasilkan. Next. Contohnya seperti ilustrasi 11.6. Perusahaan penggergajian kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Data kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah produksi 762.000 meter. Yang kedua, biaya bersama 22.860. Yang ketiga, rata-rata biaya per 1.000 per meter 30.000. Rata-rata biaya per 1.000 meter digunakan untuk menghitung harga pokok berbagai macam kayu yang mempunyai mutu yang berbeda-beda sesuai dengan proporsi kuantitasnya masing-masing.
eh seperti jadi kayak 76.200 dikali 30 hasilnya 2.286.000. Tuh, next. Yang terakhir, metode rata-rata tertimbang. Metode ini perhitungannya rata-rata yang mempertimbangkan bobot atau pentingnya setiap nilai dalam suatu data. Next. Contohnya itu seperti biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi berjumlah 64.500.000. Jumlah produk yang dihasilkan dan angka penimbangan tiap produk seperti ilustrasi 11.7. Jadi jumlah yang diproduksinya ada 40.3525. Angka penimbangnya ada 3, 2, 1. Terus dikali, misalnya 40 dikali 3, 120. Terus alokasi biaya bersamanya 120 dibagi 215 dikali 64.500. Hasilnya 36 juta. Dan seterusnya seperti itu. Next. Selanjutnya ada biaya bersama dan keputusan manajemen. Yang dimana keputusan manajemen seperti memproses lebih lanjut atau menghentikan produksi produk tertentu harus memperhatikan relevansi biaya, terutama tambahan biaya dan pendapatan. Namun untuk pengambilan keputusan jangka pendek, biaya bersama sering diabaikan karena dianggap biaya hangus. Next. Next material by produk accounting atau akuntansi produk sampingan. Mengalokasikan biaya bersama ke produk sampingan berfokus pada bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan dari produk sampingan tersebut. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama non-cost method dan yang kedua cost method. Nah, yang pertama non-cost method atau metode non-biaya adalah metode yang tidak mencoba menghitung biaya produk sampingan atau inventaris tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi. Yang kedua, cost method atau metode biaya. Nah, metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama ke produk sampingan dan menentukan biaya persediaan produk berdasarkan biaya yang dialokasikan. Next slide. Method without cost of goods. The first, byproduct sales income is treated as income outside the business. Pendapatan penjualan produk sampingan itu diberlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Nah, for example, we look this at bentuk laporan laba rugi perusahaan. Nah, untuk penghasilan di luar usahanya itu kita tulis di bawah. Berbeda dari produk utama. Jadi ditulis terpisah di bawah sebagai pendapatan lain-lain, bukan dari kegiatan utama. And the next, byproduct sales revenue is treated as additional to main product sales revenue. Sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Nah, for example, byproduct sales revenue of 4,000 rupiah is included in the income statement under the main product sales revenue heading. So the sales revenue for all products totals 140,000 rupiah. Nah, kalau dari metode ini, pendapatan penjualan produk utamanya itu udah ditambah dengan pendapatan lain-lainnya. Jadi langsung 104 ya gitu. Langsung ditambah di produk utama. And the third, by product sales revenue is treated as a deduction from cost of goods sold. Nah, pendapatan penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. In this method, by the product sales revenue of
4,000 rupiah is deducted from the cost of goods sold, resulting in a gross profit of 54,000 rupiah. Ini jadi yang 100 ribunya itu dikurang dengan 46 ribu. 46 ribunya itu dari 50 dikurang yang 4 ribu ini, 4 ribu tadi. Ya, so net profit before tax remains at the same, 24,000 rupiah, tetap sama. Net profitnya itu dapat 24 ribu rupiah. And the last byproduct sales revenue is treated as a deduction from cost of goods sold. Nah, pendapatan penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. The byproduct sales revenue of 4,000 rupiah is deducted from the total production cost of 60,000 rupiah, bringing the production cost down to 15,600 rupiah. This caused the production cost per unit to decrease to 1.87. This from 56,000 rupiah dibagi 30,000 rupiah. So that the cost of good of the final product inventory decreased to 930,350 rupiah. Nah, jadi begini, biasanya total biaya produksi itu dihitung dari semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk utama dan produk sampingan. Nah, tapi karena produk sampingan bisa dijual dan menghasilkan uang, maka uang hasil penjualannya itu dipakai untuk mengurangi total biaya produksi. Nah, contohnya itu total biaya produksi kan produk utama ditambah sampingan senilai 60.000. Tapi kamu jual produk sampingan dan dapat uangnya itu 4.000. Berarti biaya produksi yang benar-benar kamu tanggung itu cuma dari 60.000 ini dikurang 4.000 senilai hasilnya itu jadi 56.000 rupiah. Nah, 56.000 rupiahnya inilah yang dipakai untuk hitung biaya per unit produk utama. Next. Next material is metode harga. Metode biaya pengganti atau replacement cost method. Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Nah, harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah seberapa besar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Jumlah ini kemudian diperhitungkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Pengurangan biaya produksi ini mengakibatkan harga pokok persatuan persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Next slide, please. Nah, di sini ditampilkan ilustrasi 11.15. Di sini ada contoh. Misal, diketahui data berikut ini, jumlah biaya produksi untuk 18.000 kg produk utama itu sebesar 27.000. Terus pendapatan penjualan produk utama itu 15.000 dikali dengan 3.000 rupiah sama dengan 45.000 rupiah. Yang terus ada biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan. Nah, ada produk utama yaitu sebesar 1.800 rupiah, biaya pemasaran dan administrasi dan umum sebesar 4.000 rupiah, persediaan akhir produk utama itu sebesar 3.000 kg. Nah, kita di sini bisa kerjakan yang dimana kita taruh dulu pendapatan penjualan produk utama itu sebesar 45.000 rupiah. Kemudian kita kurangi dengan harga pokok penjualan di mana biaya produksi itu 18.000 dikali 1,50 perak rupiah yaitu sebesar 27.000 rupiah dikurangi biaya pengganti produk sampingan yaitu sebesar 1.800 sama dengan 25.200 rupiah dikurangi persediaan akhir 3.000 kg dikali 1,40 perak itu 1,45 perak itu dari 25.200 rupiah dibagi dengan 18.000 itu sama dengan 1,4. Nah, berarti 1,4 dikali 3.000 kg sama dengan 4.200. Nah, 25.200 rupiah dikurang dengan
Rp4.200 sama dengan Rp21.000. Nah, Rp45.000 dikurang Rp21.000 itu sama dengan Rp24.000 dikurangin sama biaya. Nah, Rp24.000 ketemu laba bruto, kemudian kita kurangin dengan biaya pemasaran dan administrasi dan umum sebesar Rp4.000 sama dengan laba bersih sebelum kena pajak itu yaitu Rp20.000. Next slide. Okay, we took our question and answer Q&A. The question is, how does the allocation of shared costs affect the income statement per product? Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana alokasi biaya bersama dapat mempengaruhi laporan laba rugi per produk. Nah, for the answer, the allocation of shared costs directly affects the profit of or loss of each product. Since shared costs must be shared across multiple products resulting from a common process. The allocation method chosen will determine the amount of costs borne by each product and automatically affect. Nah, from cost of goods sold or COGS per product, itu kita kurangi dengan cost are allocated the higher the cost. Nah, jadi gross profit per product mean if the COGS is high, the profit will look smaller. Nah, untuk penjelasannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi alokasi biaya bersama itu berpengaruh langsung terhadap laba rugi masing-masing per produk karena biaya bersama harus dibagi ke beberapa produk hasil proses bersama metode alokasi yang dipilih. Itu akan menentukan besarnya biaya yang ditanggung dari setiap produk dan otomatis mempengaruhi harga pokok penjualan atau COGS ini. Itu semakin besar biaya dialokasikan, maka semakin tinggi pula COGS-nya. Lalu, laba kotor per produk, jika COGS-nya itu tinggi, maka laba akan terlihat lebih kecil. Nah, sebagai contohnya itu misalnya total biaya bersama itu ada 100 juta. Dan kamu punya dua produk nih, produk A sama produk B. Lalu, pakai metode nilai pasar, produk A sebagai nilai jual tinggi, dapat alokasi biaya lebih besar. Dan pakai metode unit fisik, biaya jadi produk B malah terbebani lebih banyak, walau nilainya lebih kecil. So, pemilihan metode alokasi yang tepat sangat penting agar laporan keuangan produk mencerminkan kondisi sebenarnya. Next question. No. Okay, thank you for our presentation. I think enough for our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.